Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Waalaikumsalam. katsiran pada Ustadz sebagai moderator pada kajian MC Saturday Forum hari ini. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbagi tentang kompleksitas sains pada kehidupan Islam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sebagaimana tadi sudah dibuka oleh Ustadz Syafaat, bahwa ilmu pengetahuan ini terus berkembang. Nah, kita sebagai manusia di sini yang diberikan kelebihan akal oleh Allah dibanding makhluk yang lain, tentunya kita terus ingin belajar untuk mendapatkan ilmu, tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berasal dari sisi Allah yang terbaik. Karena sesungguhnya ilmu, perkataan dari Imam Syafi'i, bukanlah yang dihafalkan, tapi yang diamalkan. Jadi bagaimana nanti kita akan berbagi tentang complexity science dan penerapannya pada kedokteran Islam yang kita harapkan, insya Allah semoga para sahabat-sahabat nakes yang barangkali mengikutinya dapat mulai tergugah gitu ya, mulai membuka mindset seluas-luasnya dan membuka insight lah untuk para sahabat-sahabat semuanya. Saya di sini mohon izin share screen karena memang banyak pemahaman yang memang lebih mudah dengan ilustrasi audiovisual, insya Allah. Sudah terlihat ya, Ustadz? Sudah, Dok, sudah. Ya, baik. Jadi kita mulai, bismillah. Sebelum kita membahas apa complexity science, sebenarnya terminologinya itu apa, gitu ya. Dari beberapa yang menemukan ini banyak gitu, cuman kita ambil salah satunya adalah suatu pendekatan yang mengkolaborasikan riset, penelitian, ilmu-ilmu yang menyangkut sebuah sistem. Nah, jadi ini merupakan suatu disiplin ilmu yang mungkin baru berkembang 1 dekade terakhir ya, 10 tahunan terakhir lah. Di mana contoh dari complexity science ini bisa diterapkan dalam ilmu-ilmu natural ya, ilmu-ilmu yang sifatnya lebih kepada nature ya, alam, ataupun ilmu yang juga bisa ke matematika gitu ya, atau hitung-hitungan yang bersifat informatik gitu ya. Kemudian juga bisa ke ilmu-ilmu sosial, humaniora. Dan ini semakin meningkat kepopuleritasannya. Bahkan sekarang sudah merambah ke dunia kesehatan. Jadi intinya adalah bagaimana kolaborasi pendekatan ilmu sains ini dari penelitian, dari beberapa disiplin ilmu-ilmu yang dikolaborasikan untuk bisa nantinya dipergunakan untuk merupakan suatu problem solving. Nah, di sini kita bisa lihat suatu kompleks dalam pendekatan ini gitu ya, perspektif ini seperti apa. Dia tidak berpendapat hanya satu linearitas saja, tapi dia selalu dinamik ya, saling interconnected ya, berhubungan relationship terjadi dalam setiap sistem. Jadi banyak multifaktor yang berhubungan satu sama lain, jadi inherent, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga kemudian ini sangat tepat kalau kita adopsi suatu ilmu complexity science ini, salah satunya adalah dunia kesehatan. Bagaimana sih sebenarnya secara mudahnya? Kompleksitas adalah tak lain merupakan bentuk seberapa kita mampu menggambarkan sesuatu terkait sifat keteraturan pola yang ada dalam sebuah sistem. Contohnya seperti ini. Kita ini kalau dilihat sebagai human being, manusia itu sangat kompleks. Sistemnya saja, sistem organ maksudnya, sistem syarafnya, sistem pernafasan, pencernaan, sistem imunitas, sistem reproduksi. Ada sekitar 12 sistem dalam tubuh kita. Kalau kita menggambarkannya sangat-sangat kompleks gitu. Tapi sebenarnya yang menyusun sistem tersebut, yaitu sel-sel, molekul-molekulnya, itu sebenarnya sederhana dan punya keteraturan. Nah, jadi ini yang merupakan suatu complexity teori di mana kita mampu melihat suatu bentuk keteraturan tadi, namun saling berinteraksi menggabungkan suatu kompleks sistem yang lebih luas. Nah, jadi contohnya seperti apa? Jadi kalau kita ya, hari ini saya contoh mudahnya kalau ibu-ibu pagi hari masak tadi pagi mengiris bawang gitu. Bawang diiris sebulir gitu, sebutir bawang diiris sampai nanti halus. Sampai nanti kita tak mampu lagi mengiris bukan berarti bawang itu hilang, tidak. Jadi kalau kita punya suatu irisan yang sangat mungkin ukurnya sangat kecil, diiris terus sampai tak terlihat oleh kasat mata, itulah yang disebut
zarrah, atom ya. Jadi tidak bisa lagi dibagi ya, atom itu tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi kalau dalam tubuh kita ini kita tetap sebagai seorang yang punya jasad physically ya, kita punya atom yang menyusun seluruh sel tubuh kita, pasti setiap molekul punya atom. Nah, apakah atom di tubuh populasi di Amerika atau di Indonesia itu beda? Tidak, sama gitu ya. Karena satu bentuk molekul atau satu atom itu ya punya intinya, punya neutron, punya proton, punya elektron gitu ya di orbitnya itu ya. Kalau kita berbicara lebih ke fisikal, ke fisik, ilmu-ilmu fisik gitu ya. Nah, jadi sama, yang sistem terkecilnya sama, punya keteraturan. Nah, tapi kalau itu hanya kita pandang seperti itu, kita hanya memandang suatu titik yang sangat sempit. Karena ternyata manusia yang ada di Amerika, yang ada di Indonesia itu bisa berbeda. Apa yang bisa membuat dia berbeda? Tak menjamin kesamaan kultural, budaya, norma sosial, sistem nilai masyarakat, dan lain-lain. Bahkan sampai menganalisis gaya hidup perilaku dari masyarakat Eropa, tidak bisa bulat-bulat kita samakan dengan misalnya perilaku orang-orang Indonesia di sini gitu. Nah, jadi inilah bagaimana ilmu kompleksitas sains ini kita adopsi, kita pelajari bagaimana kalau dalam dunia kesehatan tubuh manusia ini yang paling terkecilnya sama gitu. Tapi mengapa outcome-nya bisa berbeda-beda? Taruhlah kita sehat. Kalau sakit, berapa banyak beragam jenis penyakit yang terjadi pada manusia. Nah, apakah penanganannya itu sama? Tentu tidak. Nah, inilah pendekatan complexity science agar kita ya salah satunya sebagai profesi tenaga kesehatan ataupun kita sebagai yang punya tubuh sendiri paham gitu, mengerti sistem ilmu-ilmu yang terkait dengan tubuh kita. Nah, jadi kalau kita mulai tafakur diri hari ini, sebenarnya untuk apa kita belajar tentang kedokteran atau kesehatan lah? Bukan untuk kita sehat. Terlalu kecil tujuan kita, karena sebagai hamba Allah, kita ingin tujuan kita belajar sesuatu seperti bagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 53. Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi Allah ingin kita mempelajari afaq, alam ini dan diri kita, ya, yang kemudian ayatnya bersambung bagaimana kita mengakui bahwa Al-Quran itu benar, ya. Allah itu Maha Kuasa. Jadi kalau kita yang sekarang sedang hidup dia sebagai hamba Allah, tak bisa lepas dari suatu given ya, fitrah yang diberikan Allah, potensi-potensi akal yang diberikan Allah gitu ya, tubuh yang sudah sempurna, kepribadian kita yang sudah ada gitu ya, sistem-sistem biologi gitu. Ini merupakan suatu penentu kesehatan setiap individu. Tapi ini tidak terlepas dari society. Bagaimana aspek-aspek sosial ya di sekeliling kita, baik masalah psikologis, masalah kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari, istirahatnya bagaimana, bahkan sampai lingkungan yang terbesar sekalipun, environment, baik itu udara, air, bebatuan, itu berdampak pada nanti demands of life kita. Nah, inilah runutan complexity teori yang harus dipahami ketika seseorang ingin memandang tubuhnya. Kalau sakit, bukan berarti selnya saja yang sakit. Ada banyak suatu faktor-faktor yang sangat kompleks melibatkan sosietasnya, bahkan sampai lingkungan yang terbesar. Sehingga kompleksitas adalah sistem elemen-elemen penyusun yang saling bertalian, ya, inherent, tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Nah, bila kita melihat susunan itu dari atas, maka akan sangat terlihat rumit sebenarnya. Tapi ya tidak usah dianggap rumit, yang penting tahu konsep dasar bahwa tubuh kita tidaklah soliter gitu. Ada elemen-elemen lain yang juga menyokong bertalian. Nah, contoh kalau kita bicara yang sifatnya lebih ke ilmu sosial yang lebih mudah agar tidak bingung memahaminya. Ketika kita bicara tentang pengangguran, gitu, ilmu sosial lah. Pasti tidak hanya bercerita tentang pengangguran, tingginya angka pengangguran, apalagi di tengah pandemi ya, subhanallah, pasti kita akan bicara juga tingkat kejadian kriminalitas. Kayak bagi orang-orang yang tidak kuat gitu ya imannya, ya akhirnya bisa jadi terjadi kriminalitas ya, perampokan dan lain-lain lah. Nah, jadi kita tidak bisa hanya bisa menghitung berapa angka pengangguran, kemudian kita tidak bisa menafikan tingginya angka kriminalitas, gitu ya, tidak ada lapangan kerja dan lain-lain. Nah, contohnya saat kasus epidemi ya. Kalau epidemi salah satu yang terjadi biasa kalau pandemi mewabah sedunia gitu ya. Kita tidak hanya menghitung angka epidemiologi, tapi kita juga memperhitungkan jaringan sosial,
bagaimana kesulitan ekonomi dalam nanti membayar biaya kesehatannya gitu, dan lain-lain lah. Banyak sekali yang kita harus membuka sekat-sekat antar disiplin ilmu, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ada aspek budaya, ekonomi, psikologis, sampai antropologis, ya kemasyarakatan, menjadi satu entitas. Nah, inilah yang kita namakan interdisiplinaritas. Disinilah panggung saintifik dikembangkan, berkumpul, dan jadi kita ini sebagai, misalnya saya sebagai dokter, tidak bisa saya menafikan ilmu-ilmu di luar ilmu kedokteran. Karena nanti kalau kita menganut complexity science sebagai nakes, nggak peduli deh tentang bagaimana wabah, tidak pedulilah tentang kekeringan, tidak pedulilah dengan pembakaran hutan, tidak pedulilah dengan krisis air, tidak bisa. Jadi karena tadi, ketika demand of life sebagai titik kecil juga mempengaruhi society-nya dan juga environment. Nah, itulah yang merupakan konsep-konsep kompleksitas, tidak hanya kita berpatokan pada satu bidang ilmu saja. Dan inilah yang diharapkan bagaimana nanti insya Allah institusi-institusi pendidikan mendidik, misalnya yang bekerja di dunia kesehatan, dia punya paham kompleksitas sains, bagaimana dia tidak sebagai seorang yang hanya berpaham ilmu kesehatan, the one and only, tapi dia bisa mendeskripsikan masalah, ya mencari problem solving terkait dengan bidang-bidang ilmu yang terkait dengan masalah tersebut. Contohnya seperti apa ya? Jadi banyak sekali kita meninggalkan kompleksitas ini karena merasa jumawa dengan ilmu kita yang merasa superior. Tidak bisa seperti itu. Karena sesungguhnya ilmu juga dari Allah. Allah ridha menurunkan ilmunya kepada hamba-hambanya dengan perantara kita mampu mengambil hikmahnya. Contohnya hal kecil. Kita sebagai manusia, kita punya panca indera mata gitu ya. Kita bicara tentang ukuran yang sifatnya fisik. Nah, kita hanya mampu barangkali melihat dengan bantuan mikroskop ya 1 mikrometer, 1/1000 milimeter ya, sampai barangkali 1000 kilometer ya dengan teropong atau dengan sesuatu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi begitu sudah melihat yang namanya seluler, molekul, atom, subatomik, sampai barangkali mau melihat gugus bintang angkasa gitu ya, tata surya, nggak akan bisa, tak terhingga, tak mampu. Apakah kalau tidak mampu kita lihat, itu tidak ada? Ada. Nah, sama seperti kita sadar dalam tubuh kita ada sel, ada molekul, ada DNA, tak mampu kita melihat DNA kita. Nah, jadi kita tahu dari mana ilmu tentang ilmu gen tadi atau tahu tentang ilmu astronomi tadi. Tentunya kita yang punya ilmu dalam ya upaya memfungsikan organ panca indera kita itu mata, kita butuh ilmu-ilmu yang lain yang menopang. Ini salah satu contoh kecil saja yang manusia itu tidak boleh arogan dengan ilmunya dikultus. Oh, ini the best-nya ilmu kedokteran. Ya orang sakit diobati dengan obat. Oh tidak bisa. Dengan complexity science kita harus bisa berpikir tafakur lebih luas. Ada apa yang terkait dengan problem ini? Sehingga misalnya tadi kita ingin melihat sesuatu yang sifatnya kecil, kita perlu teknologi berbasis omik gitu ya berbasis genomik gitu. Kita perlu imaging ya, diagnostik imaging. Misalnya kita hendak melihat gambaran adanya infeksi bakteri di paru-paru gitu. Nggak bisa dengan mata, nggak mungkin kita terlalu invasif membongkar, memotong dadanya. Kita perlu imaging diagnostik dengan radiologi misalnya. Terus kita perlu juga hal-hal yang lain yang sifatnya ilmu-ilmu misalnya chemical ya, perlu data-data biokimia karena tubuh manusia tidaklah hanya suatu sistem biologis tapi juga melibatkan biokimia ya termasuk enzim-enzim juga merupakan reaksi-reaksi enzimatis biokimia dan juga physically karena fisik karena kita juga ada inorganiknya karena ada unsur-unsur logam dalam tubuh kita ya logam transfusi seperti kita punya zat besi, kita punya magnesium, kita punya tembaga, mangan dan lain-lain. Nah, ini yang harus disadari dari seorang saintis khususnya di bidang kesehatan atau kedokteran, dia harus menggali. Jika ingin mencari problem solving terhadap masalah kesehatan yang sangat rumit, dia harus membuka mindset-nya untuk bisa berinteraksi dengan ilmu-ilmu lain. Ya, contoh kita ingin melihat ukuran 1 cm, ukuran lalat gitu. Ya, kita mungkin bisa lihat gitu 1 cm. Tapi begitu kita ingin melihat ukuran nanometer untuk melihat DNA, pasti tidak bisa. Kita butuh mikroskop. Kita butuh alat-alat lain gitu. Sehingga ilmu kompleksitas ini siogianya merupakan transilmu yang harus mampu melintas batas disiplin-disiplin ilmu konvensional.
dalam jejak rekam evolusional ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu kompleksitas menempatkan dunia sains dan ya termasuk yang ilmu-ilmu nature ya dan ilmu-ilmu sosial dalam kondisi kritisnya menantang kenormalan sains yang konvensional. Nah, jadi intinya beberapa bidang ilmu yang sepertinya tak berhubungan pun kadang bisa memberikan sumbangsi besar. Misalnya, kenapa ada pola tingkah laku burung terbang berbentuk pola ya bergerombol ke sana kemari? Justru yang memecahkannya bukan seorang ahli biologis, tapi ahli komputer. Ya, ada pernah kita baca mungkin Craig Reynolds fenomena pola terbangnya burung gitu. Nah, ini hal-hal yang kita tidak bisa menutup mata. Kalaupun kita sekarang ahli dalam bidang kedokteran, kita tak boleh menutup mata ilmu di bidang pertanian, peternakan, ya hal-hal yang berhubungan dengan kalau tidak berhubungan sama sekali, tetap kita tidak boleh menutup diri. Intinya seperti itu. Nah, mari kita mulai menelaah, mengembangkan instrumen kuantitatif sehingga kompleksitas yang sifatnya barangkali metafora secara perlahan-lahan berubah menjadi ilmu pengetahuan. Nah, jadi bagaimana konsep baru di bidang kesehatan yang 1 dekade terakhir ya, 10 tahun terakhir ini, lebih komprehensif difikirkan transdisiplin ilmu. Jadi seorang tenaga kesehatan yang punya wawasan luas harus membuka diri, dia harus bisa membaca kompleksitas masalah yang terintegrasi meliputi pengenalan antar ilmu, disiplin ilmu. Karena untuk mengatasi pandemi di masa depan, penyakit-penyakit yang bervariasi, kita butuh bantuan ilmu-ilmu lain. Salah satunya yang sangat maju ya di era digital revolusi 4.0 ini adalah bagaimana perkembangan biologi dan informatik. Ya, disebut big data ya bioinformatik ini, bagaimana data-data itu dianalisis secara mendalam menjadikan suatu kebutuhan yang tak bisa lagi dihindarkan. Contoh, kenapa sekarang misalnya diketahui penyakit kanker payudara adanya mutasi gen pada gen tertentu BRCA1, 2 ya. Kemudian terjadinya misalnya penyakit bawaan Down syndrome pada bayi-bayi yang lahir karena kelainan kromosom trisomi 21. Dari mana itu tahu gitu ya? Itu ketahuannya dari ilmu-ilmu yang berbasis omik tadi yang sifatnya lebih ke ilmu-ilmu molekul yang tingkatnya lebih kecil. Pathway ini sangat rumit tentunya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, atom-atomnya orang di Amerika sama di Indonesia barangkali sama gitu, tapi begitu dia berubah kulturnya, ada hal-hal yang sifatnya lingkungan, sifatnya society gitu, bisa mengaruhi ternyata. Jadi tidak bisa kita lepaskan walaupun sifatnya ilmu nature, ilmu sosial juga bisa berdampak. Nah, ini yang lebih kita tertantang untuk mempelajarinya. Nah, kita bisa lihat gambaran gini bagaimana cellular pathway, bagaimana struktur-struktur dari molekul-molekul gen gitu ya, Masya Allah. Kita nggak bisa lihat dengan mata, tapi Allah izinkan ini berkembang, terus ilmu pengetahuan berkembang, dan kita tidak bisa menutup mata. Seorang dokter pun sekalipun, sehebat apapun dia harus mampu menyambungkan ilmu interdisiplin ini. Sehingga misteri dari seorang tubuh manusia adalah satu yang most amazing construction. Jadi bagaimana sangat efisien, brilian ya Allah mengatur complicatednya gitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi kaget begitu, tidak boleh lagi kita ya pasti kita akan mengakui kebesaran Allah. Masya Allah bagaimana Allah dengan detail mengatur ini. Setiap kulit kita saja, setiap inci dijaga 32 juta bakteri-bakteri baik, Masya Allah. Jadi ini yang merupakan suatu ilmu pengetahuan yang tidak bisa menutup mata. Seorang dokter, seorang tenaga kesehatan tidak bisa menutup mata. The world most amazing fakta tentang tubuh manusia, bayangkan setiap inci tubuh kita, kulit kita ya, belum lagi yang di dalam nih saluran cerna, dijaga oleh 32 miliar juta bakteri baik. Ya, Masya Allah ya, sebagai kali enter, sebagai sistem imunitas bawaan tubuh yang dari Allah sudah diberikan. Nah, kemudian tidak semuanya jadi hal ya, tidak semuanya bermudarat, tidak. Bahkan kadang-kadang penting untuk survival hidup kita di atas muka dunia ini. Nah, jadi sampai hal-hal yang terkecil tadi, bagaimana manusia dengan tikus ya, hanya berbeda sekitar 95% identik dengan tikus, tapi kenapa bisa berubah manusia jadi besar, tikus tetap kecil gitu ya.
Ya Masya Allah banget misteri tentang tubuh, sehingga tidak bisa kita menutup mata ilmu-ilmu yang kecil-kecil ini selama sampai ratusan tahun yang lalu barangkali belum tahu gitu ya, 1 mikron ya cuma tahu 1 mikron gitu. Sekarang sudah tahu sampai 100 angstrom atau 10 per 8 zero gitu ya, berapa ini satuannya ya. Nah, nanti sampai sains terus progres sampai hal-hal yang terkecil gitu ya, di secara fundamental kita mengetahui ini sampai atomnya, kita pelajari, akhirnya implementasinya apa dalam dunia ini tentang tubuh kita lah gitu. Selama kurang lebih saat ini 7 miliar manusia di atas muka dunia gitu. Mereka itu ternyata kita bisa kelompokkan. Mana populasi yang tidak menderita penyakit, mana yang kelompok berpenyakit, mana yang sespesies atau mungkin curiga menderita penyakit gitu. Nah, dari ilmu-ilmu ini ternyata berkembanglah suatu bagaimana ilmu-ilmu yang sifatnya berbasis ya sains yang sangat kecil-kecil yang tak mampu kita lihat dengan kasat mata, kita belajar bahwa tubuh kita ini sebetulnya sistem yang terorganisir dengan sangat sempurna. Ya, dalam Al-Qur'an sendiri Allah sudah berfirman dalam surat Quran surat Al-Infitar ayat 7 gitu ya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi Allah menciptakan tubuh kita sudah seimbang. Bahkan dalam surat At-Tin ayat 4 Allah sudah menciptakan manusia sudah sebaik-baik bentuk gitu. Jadi terorganisir dengan baik, ternyata kita juga harus tahu bahwa sistem yang kecil-kecil yang teratur inilah yang membangun sistem yang terorganisir yang baik tadi. Sehingga ketika kita belajar complexity science, kita tidak terbatas hanya melihat sakit gigi, ya giginya saja yang dicabut, tidak. Kita harus lihat jauh lebih ke dalam ada apa. Barangkali gusinya, barangkali ada karies infeksi gara-gara sesuatu yang menempel di sana gitu. Jadi suatu ilmu ketika seseorang ya menderita penyakit, misalnya penyakit kanker gitu ya, diterapi kalau secara konvensional yang hanya pandangannya linear, tidak menganut complexity science, maka satu penyakit akan diterapi obat yang sama. Demam akan diterapi obat anti demam. Kembung hanya diterapi dengan obat anti kembung. Migren diterapi dengan obat anti migren sehingga si pasien dengan keluhan 5 akan membawa 5 jenis obat yang sama gitu ya. Ada yang berefek tapi ada yang tidak berefek atau bahkan karena tidak tepat malah menjadi adverse effect atau punya efek samping. Nah, ke depan dengan kita implementasikan complexity science tadi, kita tidak hanya melibatkan sifatnya hanya tingkat sel saja, ternyata setelah diteliti lebih mendalam, misalnya nih penderita penyakit tertentu yang degeneratif, kita teliti apa yang terjadi pada selnya, ya, kemudian darahnya, urinnya, gitu. Diagnostik-diagnostik lain lah dari imagingnya, ya. Kemudian terapinya bisa berbeda-beda. Contoh, inilah ketika complexity science diimplementasikan bagaimana kolaborasi ilmu kesehatan, model pelayanan medis tidak bisa melepaskan disiplin ilmu yang integratif, baik itu biologi molekuler, genetika, manusia itu sendiri ya, kedokteran berbagai spesialistik, perawatan kesehatan, gizi, bagaimana herbal medicine, bagaimana keputusan medis untuk mengambil keputusan tindakan, dan bagaimana peran-peran bioinformatika laboratorium, ya, bagaimana kita bisa memberikan saran terhadap pola hidup atau lifestyle tadi, pola makan, lingkungan sekelilingnya. Nah, ini merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan kompleks yang memang harus. Karena tidak ada manusia itu yang sama. Kalau kita belajar, Masya Allah, ini saya dapat suatu biochemical pathway sistem tubuh manusia seperti ini. Jadi kalau ada problem nyeri, kita nggak tahu nyerinya di mana ya. Jadi kalau dilihat ini satu sistem atau skema pathway biochemical tubuh, Masya Allah sekarang sangat berkembang sekali ilmu, basis-basis data gen bank tadi di Amerika, di Inggris, dan di Jepang punya data ya, data bank, untuk bisa mempelajari tingkatan asam nukleat, ya, genom, protein gitu ya. Itu bisa kita pelajari sehingga ketika nanti diketahui penyebabnya, oh ini karena gangguan dari reseptor misalnya ya, reseptor penerima cahaya di bola mata disebut melatonin, sehingga dia tubuhnya fatigue, dia ternyata kurang istirahat malam. Bisa diketahui sekarang, Masya Allah. Oh ini dia ternyata
sangat menderita diare kronis karena apa? Dia ternyata kurang enzim untuk bisa mentoleransi laktosa. Nah, jadi ternyata kurang enzim karena enzim dibutuhkan dari makanan yang kaya dengan serat ya, sayur, buah, dan biji-bijian, tapi dia jarang gitu, akhirnya terjadi diare. Nah, apakah kita memberikan antibiotik jadi solusi buat orang yang kekurangan enzim? Tentunya tidak. Apakah tadi orang yang kurang tidur kita kasih obat penenang saja, obat tidur menjadi solusi? Tidak juga gitu. Salah-salahnya jadinya akhirnya kalau tidak tepat pemberian tadi, akhirnya terjadilah efek samping pada si empunya badan tersebut. Nah, seorang tenaga kesehatan tuh harus punya bagaimana dia kompleksiti science tadi diimplementasikan agar dapatlah tepat treatmentnya, seperti presisi ya, tepat sasaran, melibatkan banyak hal, sistem biologi, genetika, dan lain-lain. Nah, jadi kemudian oke, kita sudah belajar, oh ternyata kalau saya sakit ada sesuatu yang berontak di tingkat seluler, oh di tingkat metabolik, di tingkat protein, di tingkat DNA. Dapatlah precision medicine. Apakah ini selesai? Ternyata Masya Allah, di tingkat DNA pun seorang manusia, walaupun sudah diketahui no problem dengan mutasi DNA-nya tidak ada, kok tetap masih sakit. Diteliti lagi, Masya Allah, diketahui bahwa penyakit-penyakit yang terjadi di 10 dekade terakhir ya, di insidensi angka-angkanya degeneratif, itu tidak hanya berpengaruh dari molekuler atau gen saja, hanya 5%. Ternyata Masya Allah, diketahui sekarang environment lah yang berpengaruh 90 sampai 95%. Subhanallah. Jadi mari kita sebagai human being, hamba Allah, gen kita sudah pasti sempurna Allah titipkan. Kemudian kenapa dia terjadi imbalance atau ketidaksempurnaan? Ini 90-95% terpapar dengan pola makan kita, lifestyle kita, body mass index kita, proses infeksi kita, gara-gara sistem imun kita drop, dan lain-lain. Jadi kemudian digali lagi dari environment tadi, apa yang menghubungkan contoh penyakit kanker ini? Oh ternyata kita kebanyakan nih makan pengawet, food additive. Ya, kemudian karena banyak sekali yang kita hirup dari industri asap kendaraan bermotor atau pabrik dekat rumah gitu ya. Atau kita kurang terpapar matahari atau malah terpapar zat-zat radioaktif, sinar-sinar berbahaya. Atau kita secara gender mungkin berbeda ya, laki-laki dan perempuan. Perempuan ada fase-fase ketika hamil gitu ya, menyusui atau sedang datang bulan atau haid, dia akan sedikit lebih menurun sistem imunnya. Ya. Kemudian ada zat-zat pestisida gitu ya, apalagi kalau yang punya habit merokok gitu. Jadi, kalaupun kita mengetahui gen kita baik-baik saja dengan biologi molekuler genetika, tetap kenapa bisa manusia sakit? Environment berpengaruh 90 sampai 95%. Nah, lalu apakah seorang dokter hanya duduk di meja klinis rumah sakit memberikan resep obat nyeri tadi atau obat sakit kanker atau kemoterapi saja tanpa dia harus membuat suatu pemahaman kepada pasien? Apakah Bapak makannya atau Ibu banyak makanan yang cepat saji? Apakah ada pewarna, pemutih, pengawet, penggurih? Apakah Bapak tinggalnya di dekat pabrik, ada limbah industri di sana yang mencemari air, udara, tanah di lingkungan Bapak? Apakah Bapak kurang tidur malam? Nah, apakah suasana psikologisnya tidak tenang gitu? Ini hal-hal yang tidak bisa dilepaskan oleh seorang provider kesehatan ya kepada kliennya gitu untuk bisa dia melakukan approach yang secara kompleks. Nah, akhirnya suatu kerangka konsep complexity science tadi, walaupun dengan canggihnya ilmu pengetahuan berbasis informatika, ya revolusi industri digital saat ini yang semakin maju, bahkan sekarang sudah ada artificial intelligence gitu ya, semua sistem sudah robotik, tidak bisa kita human being dilepaskan dari social and economical policies kebijakan. Bagaimana silaturahmi kita dengan tetangga kita, bagaimana kultur tradisi kita di negeri ini, bagaimana tadi lifestyle kita termasuk pola makan kita, olahraga kita, keadaan bakteri-bakteri yang harus terjaga dalam tubuh ya, bakteri baik khususnya, bagaimana keadaan living condition, bagaimana mental, spiritual, dan mind kita. Nah, resiko-resiko inilah juga termasuk bagian dari complexity science dalam dunia kesehatan. Dan inilah ketika seorang nakes ingin tepat sasaran, memberikan suatu pelayanan yang presisi kepada klien dan pasiennya, jangan sampai dia lupakan faktor sosial,
economical, ya, tadi silaturahminya, kulturnya, pola-pola makannya, lifestyle-nya, ini merupakan yang memberikan resiko kepada target organnya, sel, gangguan metabolisme, protein, sampai DNA. Bahkan hulunya bukan DNA-nya yang salah. Allah tak mungkin jolim membuat manusia tidak sempurna. Karena firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4, sudahlah pasti benar. Ya, jadi Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, surat At-Tin ayat 4. Nah, kalau begitu kita runut dengan complexity science. Ada aspek sosial, economical, ya termasuk kultur, termasuk lifestyle, kondisi environment lingkungan gitu ya, yang juga kita perlu perhatikan sebagai tenaga kesehatan ataupun kita sebagai individu yang ingin belajar menjadi dokter buat dirinya sendiri atau keluarganya. Nah, inilah kembali complexity teori tadi, kita butuh dalam hidup ini tidaklah kita hidup seorang diri. Kita bergantung dengan aspek yang sudah Allah berikan, biological aspek, potensi-potensi diri kita, individual tadi ya, yang juga determinan ditentukan juga dengan aspek sosial kita dan juga environmental kita. Dan inilah akhirnya ketika seorang itu hidup di atas muka dunia, kita yang akan memberikan dampak. Makanya seorang yang ingin sehat tidak boleh tidak peduli dengan agriculture. Tidak boleh dia tidak peduli dengan bagaimana progres industri di sekelilingnya. Apakah kita termasuk orang yang memberikan sampah kepada lingkungan? Ini efek sampingnya, efek jangka panjangnya kalau tidak kita, anak cucu kita akan berdampak. Bagaimana impact quality of soil kita nantinya, tanah kita. Dikit-dikit makan pakai plastik buang, dikit-dikit air dicemarin gitu ya. Misalnya banyak penambang-penambang yang tidak bertanggung jawab gitu, kayak saya di sini ada perairan sungai yang tempat pendulang emas ilegal gitu, dibuang merkuri ke sungai, kemudian kena ikan, ikannya kemudian dimakan. Nah, bagaimanapun untuk sehat kita harus menganut ilmu complexity science ini, peduli membuka cakrawala kita agar kita bisa mengimplementasikan minimal kita dari diri kita tidak memberikan kontribusi, memberikan efek negatif kepada environment tadi. Ya, contoh kecil saja, ilmu complexity science yang pagi ini di waktu duha kita pandang dengan mata kita, masya Allah, ya Allah nurus samawati wal ard. Jadi Allah cahaya langit dan bumi. Bagaimana Allah itu menurunkan cahaya dari matahari sehingga daun-daunan sampai alga di laut pun mendapat sinar matahari. Kemudian dengan bantuan sinar matahari mereka berfotosintesis. Dan kita, Masya Allah, dengan adanya masih ada tumbuhan di atas muka dunia, luaran dari proses fotosintesis adalah kita mampu menghirup oksigen. Kemudian dengan fotosintesis tadi dia dapat tumbuh berkembang, daunnya menghasilkan buah-buahan, kemudian dimakan hewan ternak, menjadi suatu rantai food chain yang antara produsen pertama tumbuhan, kemudian ternak, ternak dimakan manusia. Inilah sustainable energi yang kita harus sadari. Tidak bisa sebagai dokter hanya paham ilmu memberi obat resep, ilmu menyuntik, ilmu mengoperasi tanpa kita paham aspek complexity science yang terkait dengan ilmu-ilmu sifatnya biosfer ya. Biosfer meliputi hidrosfer air, litosfer batu-batu untuk tanah, atmosfer udara. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menafikan, apalagi sebagai tenaga kesehatan, kalau dia menutup mata dan kurang ilmu ini, mari kita banyak belajar membuka cakrawala untuk bisa menembus sekat-sekat ilmu yang reduksionis atau ilmu yang terkotak-kotakan. Nah, bagaimana kita ini terjadi penurunan di saat ini? Ketika kita membaca literatur, narasi-narasi bagaimana sejarah peradaban Islam, wajah Islam dalam dimensi ruang dan waktu, khususnya di bidang ilmu kedokteran gitu ya. Ruang lingkup kedokteran Islam, saya tidak bisa mendefinisikan kedokteran Islam apa, tapi kita bisa mengatakan ruang lingkupnya adalah segala sesuatu yang disebutkan oleh Al-Quran, firman Allah, dan sunnah perilaku Rasulullah ataupun hadis perkataan Rasulullah yang sahih, yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, baik berupa pencegahan penyakit ataupun pengobatan, di mana semua metode ini bersumber dari wahyu, petunjuk ilahiyah yang tentunya berbeda dengan metode pengobatan lain yang terbatas hanya olah pikir manusia yang berdasarkan pengalaman empiris yang memiliki keterbatasan. Jadi hakul yakinlah bagaimanapun ruang lingkup kedokteran Islam yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis ataupun sunnah pasti benar. Kalau kita sebagai manusia yang sudah beriman, pasti sami'na wa ata'na. Nah, bagaimana kita menterkaitkan complexity science tadi dalam kedokteran Islam? Setelah saya paparkan, tidak bisa kita lepaskan ilmu penyihatan terlepas dari ilmu-ilmu yang lain.
Jadi kalau ada dokter yang bilang, "Dok, saya sakit tumor gara-gara saya salah makan." "Oh enggak Bu, makan apa aja semuanya." Kita harus bisa mendetail dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang sampai sedemikian detail, tingkat omik gitu ya, tingkat genomik, kita harus paham, ya barangkali ada Bu, ketidakstabilan pada sel ibu, barangkali ibu selalu terpapar mungkin hirupan dari, pestisida kah, makan dari sesuatu yang mengandung paparan bisphenol A dari wadah-wadah instan kah, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai umat Rasulullah menyia-nyiakan nikmat sehat kita saat ini, kita harus kembali semangat. Pada zaman abad pertengahan ya, kira-kira pada abad ke-5 atau ke-6 sampai ke-16. Jadi luar biasanya di sana ketika Islam banyak memberi kontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran. Jadi kita mengenal misalnya Ibnu Sina, Al-Zahawi, Ibnu Nafis, Ibnu Rus gitu ya, yang karyanya banyak sekali kitab-kitabnya dan ini semua mengandung complexity science, Masya Allah. Kita lihat tadi ya, aspek sosial, silaturahmi, kultur, makanan, olahraga, dan lain-lain. Barangkali belum ada dulu ya singkat proteomik atau DNA. Tapi aspek hulunya sudah disentuh para cendekiawan kedokteran Islam di masa kejayaan Islam. Contoh Ibnu Sina. Ya bagaimana beliau dengan karya-karyanya tadi menulis, menginteraksikan dalam buku 5 jilid ini kita bisa lihat ada isinya tentang apa? Sampai yang bisa ada 4 bagian logik, ilmu alam, sampai matematika ada di dalam. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendidik seseorang tenaga kesehatan lah gitu, juga paham ilmu logik, ilmu nature gitu ya, dan ilmu matematik gitu. Masya Allah. Jadi inilah yang membuat kita terpecut, teragitasi untuk bisa memulai lagi lah minimal mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan di institusi lembaga-lembaga pencetak tenaga kesehatan punya mindset-mindset seperti inilah generasi-generasi penyehat berikutnya. Bagaimana di sini beliau dengan canggihnya membuat teori-teori matematika, fisik, kimia, astronomi, metafisik, sampai filsafat, bahkan Ibnu Sina lah yang mengidentifikasi penyakit menular seperti TBC, ya, sebelum Louis Pasteur tadi menemui bakteri gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi bahkan kesehatan emosional jiwa sebelum teknik biofeedback ada di zaman era yang canggih saat ini gitu. Jadi kita tidak bisa melupakan ketika manusia di zaman ini ya cendekiawan-cendekiawan ini bisa gitu. Bahkan Ibnu Sina juga pernah menyentuh dalam satu kitab yang 5 tadi saya pernah membaca aspek ginekologi bahkan nggak ada USG di zaman itu. Masya Allah. Jadi kemudian Ibnu Nafis. Jadi kalau kita pernah tahu bahwa adanya penemu William Harvey tentang pembuluh darah, tidak. Ibnu Nafis yang pertama sekali membuat suatu dokumentasi sirkuit arah pembuluh darah kapiler dan juga paru-paru. Ya, jadi sampai ini ditemukan di Berlin baru tahun 1924. Padahal dia sudah 1210 ya, abad tahun 1200 Masehi sudah menulis suatu dokumentasi tentang ilmu pembuluh darah. Bahkan Ibnu Nafis sudah membantah pendapat Galen yang tidak valid gitu ya. Jadi pernah tahu Galen itu ya ada panas, dingin, batu, apa ya? Saya kurang paham sih. Tapi intinya cendekiawan Muslim itu membantah bahwa si Galen tadi salah, bahwa ada invisible hole, lubang tak terlihat pada bagian jantung. Padahal tidak ada. Galen tadi salah kaprah karena Galen menulis dia mendapat sampel dari anak yang kelainan katup jantung. Dan jadi luar biasa sekali, Masya Allah ketika kita membaca kitab-kitab tadi dan di zaman kekinian sekarang ada satu peneliti seorang dokter muda Mesir ya menemukan manuskripnya di Berlin tadi Ibnu Nafis kemudian melakukan suatu penulisan ulang lah gitu dituangkan dalam buku Ad-Daurah Ad-Damawiyah di sini ya dia menulis bagaimana pembuluh darah tadi berhubungan antara jantung dan paru-paru dan terbukti sekarang bagaimanapun udara oksigen yang kita hirup masuk ke paru-paru, kemudian berdifusi, berosmosis, masuk ke aliran darah, dibawa oleh jantung, jantungnya mendistribusikannya oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke paru-paru. Masya Allah. Nah, jadi inilah karya dari Ibnu Nafis tadi, luar biasa, pembuluh darah jantung dan paru-paru tadi sudah ditemukan. Kemudian Bapak ilmu bedah. Jadi perlu kita tahu, kita harus bangga, Masya Allah. Penemu benang bedah pertama di atas muka dunia adalah Zahrawi. Jadi benang catgut ya. Jadi yang saya sebagai dokter obstetrik ginekologi menggunakan catgut, penemunya adalah
Al-Zahrawi. Ya, jadi Masya Allah Bapak ilmu bedah di sini begitu banyak kitab-kitabnya yang tentang menyusun tentang ilmu-ilmu pembedahan tentunya. Di sinilah dan di sini beliau selain ahli bedah juga bukan hanya membedah saja, ada ilmu-ilmu yang dia tulis bagaimana menenangkan orang yang ingin dibedah dengan menenangkan jiwanya, psikologisnya. Nah, ini sentuhan-sentuhan yang sifatnya emosional juga sudah dilakukannya. Jadi di zaman beliau ini sudah ada namanya pemimpin dari seluruh ahli bedah. Jadi luar biasa sekali. Kemudian ada Ibnu Rushd atau Averroes, dia juga selain dokter juga sebagai hakim, ya dia juga seorang ahli fikih dan juga ilmu filsafat dan akidah, astronomi, masya Allah. Ini yang disebut complexity science. Kita tidak menutup diri, walaupun sebagai tenaga kesehatan, dokter kita nggak perlu nih ilmu fisika, nggak bisa. Bagaimanapun darah, cairan tubuh, osmolitas cairan itu hukum fisika semua. Jadi ini harus diperkuat dasar-dasar keilmuan ilmu pengetahuan. Jika ingin menjadi seseorang totalitas, kita harus mampu menganut complexity science dalam implementasi profesi kita sehari-hari sebagai tenaga kesehatan. Ya mungkin barangkali nggak mampulah jadi hakim sekaligus dokter, tapi minimal kita tahu sedikit ilmu tentang bagaimana tadi ilmu ya minimal hukum akidahnya, bagaimana kita berusaha kalaupun sebagai dokter atau pelayanan tidak berikhtilat gitu ya, kalaupun bisa gitu ya. Nah, jadi bagaimanapun role modelnya kita sudah tahu Bimaristan, Masya Allah, dalam suatu sejarah kedokteran Islam, Bimaristan adalah suatu model bagaimana Ar-Razi ya, di zamannya itu sudah membuat satu tempat yang di dalamnya terintegrasi, bukan hanya rumah sakit tempat pelayanan masyarakat yang sakit, tapi ada tempat pendidikan, tempat riset, Masya Allah, dan punya planning dan manajemen yang sangat baik, dan bahkan di sini bisa mendidik lahirnya dokter-dokter yang berakidah Islam yang kuat gitu ya, dan kemudian bangunannya sendiri menjamin ketenangan karena adanya aliran air yang mendinginkan ruangan sampai ada air yang mengalir di bawah lantainya gemericik gitu ya. Jadi kalau dibayangkan baru masuk rumah sakitnya saja pasiennya sudah tenang. Belum lagi dokter-dokternya barangkali dengan santun, dengan akhlakul karimahnya melayani pasien dengan sepenuh hati karena Allah gitu ya. Sehingga juga ada ya pengutan yang gratis kepada kaum mustahik, kemudian sampai orang yang tidak punya uang juga dikasih uang pegangan di sana. Masya Allah, kalau membayangkan kejayaan kedokteran Islam di zaman itu, seandainya kita sebagai tenaga kesehatan mampu bisa merintis kembali hal-hal seperti ini, insya Allah kemajuan kesehatan atau kedokteran Islam akan bangkit kembali dan barangkali fenomena penyakit-penyakit yang tak tertangani sekarang barangkali insya Allah atas ridha Allah bisa turun perlahan angka-angka insidensinya. Karena sesungguhnya kejadian 3 angka penyakit di dunia WHO tahun 2018. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner, kemudian stroke cerebrovaskular. Ya, ketiga adalah penyakit kanker. Nah, penyakit 3 ini adalah penyakit degeneratif, penyakit kegagalan sel tubuh untuk beregenerasi. Padahal secara sunnatullah, selagi manusia hidup, Allah menjamin keseimbangan. Ada sel yang harus mati dan ada sel yang harus hidup. Contoh saja, fisik kita ini fata morgana. Hari ini kita bisa pegang sel kulit kita. Karena sel kulit 3 minggu lagi harus mati terprogram, barangkali yang kita pegang kulit ini tidak bertemu lagi 3 minggu karena sudah terbawa aliran air di kamar mandi, masuk ke selokan, masuk ke tanah, disedot saripati tanah menjadi pohon, menghasilkan buah pisang, pisangnya dimakan lagi. Jadi terjadilah fata morgana dalam jasad. Jadi kita tidaklah bertahan fisik kita ini. Jangankan kita yang akan wafat, di dunia saja fisik ini tidak bertahan. Nah, kemudian mengapa? Sudah sunatullah sel yang tadi sudah harus terganti tidak bisa tumbuh sehingga disebutlah degeneratif. Berarti ada salah satu konsep-konsep penanganan kesehatan yang kurang kompleks kita fahamkan ke diri kita. Apakah tadi environment yang nggak kita perhatikan, lifestyle yang nggak kita perhatikan, ya bagaimana makanannya, exercise-nya, bergeraknya, bahkan aspek psikologis. Barangkali kita sebagai dokter kurang menenangkan pasien kita, membuat dia lebih takut, lebih panik gitu ya, depresi. Nah, ini hal-hal yang harus kembalilah kita menjadi tenaga kesehatan ataupun kita belajar bagaimana kedokteran Islam di zaman abad pertengahan ya, ketika peradaban kedokteran Islam sedang maju-majunya dengan kitab-kitab yang terintegrasi dan
sangat kompleks ilmu-ilmu interdisipliner di sana. Bagaimana sebuah pelayanan kesehatan, kalaulah tersedia air gitu ya, menenangkan, kita juga paham bagaimana menjaga alam ini. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan juga turut menghimbau atau menyarankan pasien kita, ayo Bu makan yang sehat, lebih dari alam, jauhi pestisida, pupuk-pupuk yang non organik. Bagaimana kalau kita mulailah bersama-sama gitu ya, membuat satu penggalangan bisa membuat baitul mal ataupun kita selalu gemar berinfak bersedekah dengan kaum mustahik gitu ya. Dan bagaimana seorang dokter punya empati, bukan hanya dia bekerja sebagai profesi hanya untuk mengharapkan jasa sebagai tenaga kesehatan, tapi karena Allah akan membalasnya dengan balasan yang terbaik gitu ya. Nah, inilah complexity science yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan. Bukan hanya dia jago ilmu genetika saja, oh no, karena itu hanya 5%, 90% adalah tadi environment. Dan environment adalah alam yang Allah hamparkan di atas dunia ini. Dan itulah target kita mempelajari complexity science dalam kedokteran ini adalah bagaimana kita sebagai khalifah. Ya, Allah inginkan kita menjadi khalifah yang memakmurkan dunia ini. Sebagai dokter, sebagai manusia apapun, kita ingin tidak merusak alam. Jangankan alam, tubuh kita sendiri. Kita berpikir bagaimana kita memperlakukan tubuh kita, alam kita, air kita. Gitu ya, Masya Allah. Jadi demikian yang bisa saya sharing tentang complexity science yang diimplementasikan dalam dunia kedokteran, khususnya kedokteran Islam, agar para sahabat semakin teragitasi semangatnya, kita berusaha mengembalikan bagaimana kedokteran Islam ini harus dipandang dengan complexity science. Segala yang sempurna datangnya dari Allah, segala kekhilafan dan kekurangan berasal dari saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Ini menjadi gambaran yang begitu besar ya ternyata tentang kesehatan pun itu tidak hanya melulu soal berbicara tentang kapsul ataupun obat pil yang melulu itu, tapi dia ada hubungannya dengan pola kehidupan kita, pola lingkungan kita, pola hidup kita juga, bagaimana kita dengan tetangga, bagaimana dengan lingkungan kita, apa yang kita makan juga. Nah, itu sangat berkaitan. Jadi bukan hanya soal minum obat apa saja, minum obat apa aja, tapi ada hubungannya dengan yang lain. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya kami buka untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Rekan-rekan bisa menggunakan dua fitur yang untuk biasa digunakan dalam sesi diskusi ya. Ada fitur raise hand ataupun fitur Q&A. Baik, ada yang menggunakan, sudah ada yang bergabung menggunakan fitur raise hand, Dok. Ini mungkin kami lebih sarankan ya. Baik, ada saudari Novita, ya. Silahkan aktifkan mikrofonnya, kemudian memperkenalkan diri, kemudian langsung saja ke pertanyaan to the point ya. Baik, silahkan. Atas nama akun Novita, ya silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, alhamdulillah saya suka ikutin beberapa kajian Dokter Messi juga gitu ya Bu. Dan memang kalau melihat complexity science itu kan kita harus merangkum berbagai macam ilmu gitu ya Dok ya. Tapi yang kalau menurut saya menarik itu justru ketika Dokter Messi menggali dari sisi epigenetika gitu loh Dok. Iya. Apakah bisa dikatakan begini Dok, bahwa segala sesuatu itu ya, maksud sudut pandangnya penyakit gitu ya, itu sebenarnya bisa kita, artinya epigenetika ini menjadi jawaban bahwa setiap penyakit itu bisa sembuh, yaitu dengan ilmu epigenetik yang itu Dok, yang dengan membenarkan kode gen itu gitu. Itu aja sih Dok yang mau saya tanya. Terima kasih. Baik. Ya. Baik, saya jawab ya, Masya Allah, Novita. Jadi intinya kita ini blueprint kita, sel kita ini mau jadi hidung, mau jadi mata, mau jadi lidah, itu semua adalah gen yang memerintahkan dan itu dibagi dua kromosom gen dari ayah
23 pasang dan ibu 23 pasang. Jadi mutlak anak itu pasti mengkopi apa yang dibawakan ibu dan ayahnya. Nah, itulah epigenetika transgenerasi. Nah, kalau gen itu sebenarnya disusun secara otomatis, kita nggak bisa intervensi, itu Allah. Tapi yang membungkus, yang mewrapping, yang mempacking gen atau DNA tadi, ada yang disebut epigenetika. Ep itu di luar, artinya di luar gen. Jadi kalau gen tadi misalnya kita pernah tahu kodon ya, CTA, TGE, TGU, apa segala macam susunan-susunan kodon gitu. Itu bisa terdelesi, terhapus, berpindah, translokasi, atau termasuki, tersusupi, insersi gitu ya. Kalau apa? Pembungkusnya tadi tidak stabil yang disebut epigenetika. Ada yang disebut modifikasi histon ya, mRNA. Nah, apa yang membuat si pembungkus tadi tidak stabil? Paparan-paparan radikal bebas yang namanya benda asing. Apa tuh sekarang? Chemical agent yang toksik. Ya, kita digerus dengan produk-produk instan, ya industri. Dari kemasannya saja plastik, ya. Belum lagi sayur buah yang tampaknya segar, brokoli hijau, tapi disemprotnya pestisida, ada organofosfat, ada timbal. Nampaknya nampak sehat. Nah, complexity science, kita sebagai nakes sudah mulai alert kepada pasien, Bu, beli sayurnya di mana? Oh, di sini, Dok. Apakah kita menyalahkan si petani? Ya, enggak juga, petani juga nggak punya ilmu. Ya minimal kita membarier yang sudah terpapar oleh pupuk tidak sehat tadi, kita chelating. Ya, kita detoksifikasi dengan cara-cara. Ya tadi, misalnya merendam dulu dengan air rendaman habatus sauda, gitu ya. Nah, jadi solusi penyebab, ya pasti, saya yakin sekali ketika Rasulullah bersabda, ketika Allah menurunkan satu penyakit, Allah juga menyiapkan obatnya, pasti, asalkan tepat. Nah, kita sebagai seorang yang berilmu pengetahuan, ya kita menggunakan akal kita gitu. Ya Allah, kalaupun kita sakit, kita ridho dulu yang penting. Karena tidaklah seorang mukmin tertusuk duri bahkan sakit kecuali Allah sedang ampunkan dosanya. Barangkali sedang mengampunkan dosa yang tidak sadar ya. Tapi kita akan semangat, jangan kita berdepresi dengan sakit kita terus kita akhirnya meratapi nasib. Tidak, kita bergerak, muhasabah diri. Oh iya tadi beli sayur di sana, iya mungkin karena pestisida. Oh iya makan saya plastik. Oh iya saya makan gorengan pakai minyak sudah 10 kali goreng gitu. Akhirnya berubah. Akhirnya packingan DNA tadi menjadi stabil. Ya udah, akhirnya terjadi proses restorasi. Automatically 12 minggu sel tubuh pasti akan regenerasi. Ya, jadi ada satu titik ketika dia sudah tak mampu lagi, baru dia akan angkat tangan, hands up, dia menjadi mutasi, menjadi kanker, atau menjadi autoimun. Tapi sebelum dia ke arah sana, kita cepat muhasabah diri, introspeksi, insya Allah. Sel tadi akan bunuh diri sendiri, karena sudah tidak punya teman-teman yang buruk, udah dia nggak ada teman, saya bunuh diri, jadi sel-sel yang baiklah yang akan beregenerasi. Jadi intinya sih, dalam ilmu complexity science ini tidak bisa disamakan dengan ilmu misalnya naturopati. Ini satu ilmu. Jadi gini, kita belajar ilmu natural science, ilmu IPA gitu kan, atau social science. Nah, ini complexity science, suatu bidang ilmu pengetahuan dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau naturopati itu lain, itu pendekatan ilmu kedokteran gitu. Jadi beda apa ya namanya terminologinya. Ini ilmu dasar, ilmu murni. Begitu ya penjelasannya. Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya ada akun atas nama Sunarno. Ya, silahkan. Aktifkan mikrofonnya. Ya, silahkan. Assalamualaikum Dr. Meti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunarno. Alhamdulillah Dok, saya bukan nakes ya Dok, tapi saya tertarik sekali pemaparan Dr. Meti mengenai epigenetika. Alhamdulillah membuka wawasan saya. Dokter, yang barusan saya juga mendapatkan banyak pemahaman mengenai ternyata melihat konsep kesehatan itu tidak melulu hal yang kecil, yaitu tentang hubungannya obat dan lain-lain. Ternyata sangat luas gitu ya. Jadi sebagai orang yang ingin juga berkecimpung di dunia kesehatan, kayaknya masih banyak sekali keilmuan yang harus dipelajari agar bisa membantu orang untuk bisa sembuh ya Dok ya. Nah, saya melihatnya lebih banyak selain environmental, itu ternyata hal-hal secara psikologis juga penting sekali ya Dok, karena orang kalau perasaannya nyaman, senang, tadi seperti model rumah sakit di zaman kejayaan Islam, hadir saja sudah nyaman gitu ya. Nah itu kira-kira ada nggak ya Dok pola-pola belajar yang terstruktur
agar kita tidak belajarnya acak, terstruktur, kita bisa memahami agar target kita untuk memahami sebuah konsep pembelajaran secara kompleksiti ini bisa didapat tanpa harus acak belajarnya gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Sunarno. Ustaz Syafaat, saya izin jawab langsung. Nah, jadi memang kita memang harus segera berbenah, Pak, Ibu, semua para sahabat gitu ya. Kita yang diberikan akal itu sangat banyak tafakur melihat begini. Ya Allah, begitu banyak tenaga yang terlegitimasi, mungkin profesor, dokter, rumah sakitnya udah berapa puluh lantai, robotik, teknologi canggih, stem cell. Angka kesakitan luar biasanya melambung. Berarti ada yang salah ini. Konsepnya mungkin kita perlu benar di hulu. Nah, kita harus kembali benar, Bapak. Memang secara institusi saya sendiri tercetak sebagai dokter konvensional barat gitu. Kitab-kitab yang sifatnya integratif, yang Islami yang belum saya dapatkan, saya mencari sendiri dan berusaha untuk mempelajarinya sendiri. Ya memang nanti mungkin barangkali INSI sebagai lembaga untuk bisa kita bersharing, Ustadz, bisa membuat kelas-kelas khusus bagi sahabat-sahabat minimal diimplementasikan buat diri dan keluarganya. Karena dimulai dari ketahanan keluarga, kesehatan keluarga Islam yang kuat, kita tidak bermimpi generasi akan terlahir kuat dan sehat. Sekarang lihat fenomena, saya sebagai dokter kandungan, miris sekali. Ketika anak bayi saja sudah ada alergi dengan ASI ibunya. Saya bingung. Ya Allah, perintah Allah tentang ASI sudah ada di Al-Baqarah 233, kenapa anaknya alergi pada susu ibu ya gitu. Berarti ada yang salah di sini. Nah, jadi saya belum tahu tempat belajar yang runut gitu ya. Tapi kalau saya khusus muslimah sudah ada ya Ustadz. Jadi Pak Sunarno, saya punya Halilah Muslimah Health and Education Center. Saya memang cenderung ke wanita karena saya pikir kalau ibunya sudah cerdas, insya Allah ayah-ayah dan anaknya juga akan sehat gitu ya. Nanti kalau ayah-ayah barangkali difasilitasi oleh INSIS dengan mencari narasumber yang satu visi, karena memang kita harus bergegas. Karena ternyata contoh saja, tadi psikologis Pak Sunarno singgung, Allah itu Masya Allah. Ketika manusia dibekali suatu hormon stres. Hormon stres itu hanyalah hormon yang keluar kalau panca indera itu menangkap sesuatu yang membahayakan. Contoh, mata menangkap kengerian, mungkin ketinggian. Keluar pasti stres. Ya kalau nggak stres, barangkali saya sudah siaran dari atas atap rumah saya. Gitu. Atau telinga, kita naik motor kencang gitu. Anginnya berdesir atau sedang diteriakin orang dengan suara yang keras. Akan keluar automatically. Nah, penyakit yang gara-gara psikologis tidak stabil adalah tidak ada ancaman yang disebut fight and flight pada tubuh dari panca indera. Misal, duduk di kursi empuk, makanan banyak di rumah, rumahnya nyaman, semuanya enak, tapi dia stres. Nah, ini yang disebut stres kronik yang memicu kelenjar adrenal yang pasti sudah Allah titipkan tadi mengeluarkan hormon kortisol atau adrenal, dipicu sendiri tanpa ada paparan panca indera yang mengerikan gitu. Akhirnya kortisol yang meningkatkan adrenalin. Adrenalin adalah hormon yang mengecilkan pembuluh darah atau mengaktifasi saraf simpatis, pembuluh darah seluruh tubuh mengecil. Bagaimana nutrisi mau sampai ke dalam sel mengantar oksigen, mengantar glukosa, mengantar zat besi. Nah, ini hulunya kenapa kita tidak perlu stres, padahal sudah ada solusinya kata Allah. Quran surat Ar-Ra'd 28. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Barangkali tadi solusinya memakan obat penenang, lupa cari Quran. Wa nunazilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Syifa dari Quran. Nah, kalaulah orang Islam ini tahu ada saudara sakit gitu ya, hipertensi, berwudu, baca Quran, kemudian menjalankan suatu syariat-syariat secara kafah, insya Allah automatically restorasi sel akan terjadi. Nah, inilah konsep yang harus kita sharing lah, bukan saya ajarkan, saya belum merasa punya ilmu, bahkan saya semakin fakir rasanya. Mudah-mudahan nanti INSIS bisa memfasilitasi sahabat-sahabat untuk belajar ilmu kesehatan untuk keluarganya. Amin. Demikian sharing saya untuk Pak Sunarmo tadi. Ya, terima kasih Dok. Baik, selanjutnya mungkin kita beralih dulu Dok dari fitur raise hand kita ke fitur Q&A. Sudah ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kami bacakan Dok. Dari akun atas nama Syifa Kamilatus Sa'adah di Karawang. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya, apakah complexity science dan kesehatan holistik itu bidang yang sama? Bagaimana cara kita ingin mempelajari complexity science? Adakah lembaga yang direkomendasikan untuk belajar? Tadi yang kedua ya. Yang pertama mungkin bisa dijawab dok.
Ya, baik. Sebenarnya masalah terminologi definisi sih holistik, integratif, ya, sifatnya naturopati, mungkin sama-sama saja sih, memandang tubuh tidak hanya organ sifatnya jasad saja, tapi ada juga aspek psikologis gitu ya. Nah, tadi saya bisa bedakan holistic medicine tadi adalah approach pendekatan ilmu pendekatan kedokterannya, kesehatannya. Kalau complexity science ini sama seperti natural science kayak IPA-nya, IPS-nya, ilmu ekonominya, ini complexity science. Jurusannya ada di luar negeri, Indonesia belum ada jurusannya. Kalau mau belajar ya di luar negeri online barangkali. Kalau saya sih masih online sifatnya kursus short course sih. Tapi kita punya basic. Kalaupun kita orang ekonomi gitu, ya contoh tadi bagaimana complexity science diterapkan di ilmu sosial. Kita bicara angka pengangguran di zaman pandemi. Kita tidak hanya pengangguran yang kita pikirkan, bagaimana angka kriminalitas ditekan, ya, bagaimana jangan sampai terjadi lapangan kerja ditutup. Nah, banyak aspek-aspek yang intinya kita menjadi seorang konseptor, pemikir yang luas gitu. Nah, jadi pemikir yang luas itu memang harus banyak input-input yang dibaca, nggak bisa gitu kalau kita hanya mengkultus satu ilmu. Kayak saya ilmu kedokteran, saya belajar juga ilmu pertanian sampai ilmu tanah. Bagaimana tanah-tanah itu sangat lebih baik ketika kita membandingkan tanaman hidroponik yang hanya dari air karena unsur hara. Karena ketika Allah berfirman, engkau kuciptakan dari sulalatun mintin, unsur tanah, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen itu dari tanah, di air nggak ada gitu. Jadi itu yang saya jadi belajar lagi tentang ilmu pertanahan. Nah itu complexity science gitu loh. Jadi kalau tadi sahabat-sahabat yang ingin belajar complexity science, mungkin secara otodidak bisa membaca, banyak membaca saja, nanti Allah akan tuntun kita, akan berpikiran lebih, punya mindset yang luas gitu. Demikian yang bisa saya jawab. Baik dok, selanjutnya dari akun atas nama Oki Cahya. Ketika banyak variabel yang dapat menyebabkan sakit dan sehat manusia, apakah dunia kesehatan kita sudah memiliki prosedur merekam variabel-variabel lain saat menangani pasien? Yang kedua, ketika dunia kesehatan saat ini menuntut penanganan menyeluruh termasuk kaitannya dengan agama, sejauh mana dokter-dokter muslim melakukan riset-riset khususnya kaitan antara kesehatan dengan premis-premis agama Islam? Silahkan dok. Ya, ini pemikiran kita bersama di institusi-institusi pendidikan. Mudah-mudahan nanti misalnya Linda Gontor punya FK ya yang berbasis syariah gitu. Karena kalau sesungguhnya kurikulum di negeri ini belum bisa memasukkan yang namanya variabel-variabel ini. Jadi saya belajar tentunya konvensional medicine selama belasan tahun sebagai dokter umum, dokter spesialis gitu ya. Ya saya tidak pernah diajarin bagaimana menyuruh orang saja untuk misalnya berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kurikulumnya seperti itu. Itu hal kecil. Bagaimana ketika tadi tenang, disandarkan kepada dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tidak ada. Yang ada dikasih obat turunan tranquilizer, obat penenang, diazepam. Jadi emang sangat kering. Bagaimana ini PR besar, makanya ya saya sebagai dokter pelan-pelan kita bergabung, ada satu lembaga kami, International Islamic Medicine Forum, isinya para dokter-dokter yang saling menumpahkanlah isi pikiran, bukan hanya para dokter lah, penyehat juga, perawat, bahkan bukan harus dari orang kesehatan, kita banyak berdialog, minimal membuat satu konsep yang bisa kita implementasikan di keluarga kita masing-masing deh, di skala kecil. Karena ketika air itu menetes di satu ember, pasti pusaran yang terdekat dulu ya terasa. Jadi kita mulailah menjadi agen-agen perubahan minimal di keluarga kita. Doakan kami para nakes, saya terutama sedang berjuang untuk bisa suatu saat nanti membuat satu kurikulum lah minimal dalam ilmu kebidanan. Jadi bidan adalah pendamping ketika seorang wanita yang akan mempersiapkan lahirnya generasi. Jadi inilah yang kita harus sama-sama bisa berikhtiar karena memang sekarang kita dikukung dengan ilmu spesialistik. Dokter Meti, dokter kandungan, ada datang sakit hipertensi, saya harus rujuk ke dokter penyakit dalam. Ya, ada dokter ibu hamil sakit gula, saya rujuk lagi ke bagian endokrin. Ada orang sakit migrain, saya harus rujuk ke dokter syaraf. Padahal dalam suatu yang idealnya, sekarang Amerika, Eropa sudah bergerak namanya integrative functional medicine, lain lagi topiknya ya. Nah, jadi itu belum ada di Indonesia, sama sekali belum ada gitu. Nah, kalaupun belum ada, kenapa tidak kita mulai? Insya Allah dengan kita bermunajat, berikhtiar kepada Allah, suatu saat Allah akan mudahkan di lembaga-lembaga pendidikan pencetak nakes-nakes yang bisa
mempunyai ilmu-ilmu Islami yang lebih kokoh dan bisa menjadikan riset-riset variabel-variabel yang memperberat penyakit-penyakit umat saat ini bisa kita tekan setekan-tekannya. Minimal menjaga tidak terpapar produk-produk yang banyak zat-zat racunnya tadi. Demikian jawabannya. Baik, Dok. Terima kasih. Selanjutnya dari akun atas nama Intan Permatasari. Mengenai berbagai macam ilmu yang saling berhubungan, bagaimana mengetahui prioritas utama yang harus diketahui untuk memecahkan masalah, Dok? Ilmu yang pertama, kalau saya, Al-Quran. Insya Allah. Karena dari Quran, ilmu apapun. Ilmu mau jadi janin, jadi manusia. Al-Mu'minun ayat 12-14. Ilmu keseimbangan manusia, Al-Infitar 6-8. Ilmu tentang pertanian, ada semuanya, Masya Allah. Dari sana kita tadabur, memohon hikmah dari Allah. Kita yang mungkin, ya minimal kita berpendidikan formal duniawi juga, gitu ya. Karena kayak saya mungkin terbalik, karena saya jadi dokter dulu baru buka Quran. Gitu. Tapi saya inginnya ke depan kita hafal dulu Quran, dari Quran kita bisa lebih brilian lagi untuk bisa membuat satu mempelajari ilmu-ilmu lain. Demikian kalau saya pribadi lebih dari Quran dan hadis-hadis. Baik, baik, Dok. Selanjutnya dari akun atas nama Zunilda. Sebagai dokter muda dulu, saya ikut memperjuangkan pelayanan dokter keluarga yang sebenarnya menerapkan complexity of science yang barusan dokter jelaskan. Bagaimana pendapat dokter tentang ini? Iya, benar. Guru family doctor ada ya, tapi sekarang sudah mulai menghilang kayaknya. Nah, kita memang dihilir ya, bukan pembuat regulasi, tidak bisa banyak berbuat. Jadi kalau kita sudah jadi dokter, lakukan saja yang di depan mata kita. Ya, saya tidak ada di buku KIA saya ibu hamil untuk baca Quran surat Maryam agar dia tadabur gitu ya. Banyak berdiam diri. Bagaimana Allah perintahkan langsung kepada Nabi Zakaria berdiam diri 3 hari tidak bercakap-cakap, lakukan zikir pagi dan petang. Secara teori kedokteran nggak ada orang hamil disuruh berdiam diri zikir pagi dan petang. Tapi kita bisa lakukan itu. Nah, sama family doctor. Kalau kita bisa kaitkan dengan Islamic medicine, apalagi Masya Allah gitu ya. Ya, jadi amal jariah insya Allah untuk kita mengingatkan kebaikan pasien kita untuk kembali takar kepada Allah. Kalaupun kita family doctor adopsinya dari ilmu barat, masih kering juga karena tidak ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya ilahiyah juga. Jadi memang ayo kita kembali sebagai dokter muslim dan muslimah. Yang pertama adalah kalaupun sakit kita ridho dan menguatkan psikologis mereka karena insya Allah ayat yang sifatnya kedokteran yang paling utama kita harus ingat Asyara 80. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jangan sampai pasien kita akidahnya tergerus. Hanya mencari kayu bajaka untuk obat kanker, dia lupa sholat, dia lupa istighfar, dia lupa melakukan hal-hal yang melangkari muamalahnya kepada suaminya, dengan anaknya, orang tuanya. Jadi ini yang merupakan sebenarnya akidah dulu ya. Dokter-dokter ini mengingatkan pasiennya, jangan-jangan Allah sedang menegur, diberi sakit karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya yang tidak disadari. Jadi banyak sebenarnya yang perlu dipelajari, tapi insya Allah kalau dia akhwat silakan bergabung di kelas yang saya buat namanya Halilah. Ya kalau nanti para ikhwan barangkali bisa difasilitasi oleh INSIS. Demikian insya Allah membuat semangat para sahabat-sahabat tenaga kesehatan. Baik, Dok. Ya. Mungkin yang terakhir, Dok, ini dari Fitur Reshen atas nama Fawaz Muhammad Siddiqi atau Siddiqi mungkin namanya. Ya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya, silahkan, Mas. Sudah masuk suaranya? Ya, oke. Oh ya, terima kasih atas penjelasannya. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya belajar ilmu kelautan, Dok, dan memang juga pelajaran atau topik yang saya ambil itu tentang pencemaran. Nah, tidak mungkin tidak pencemaran ini pasti berhubungan sama kesehatan juga, termasuk misalkan pencemaran logam, mikroplastik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, cuman setiap kali kajian yang saya lakukan tentang pencemaran itu, gitu ya, salah satu solusinya memang pasti berhubungan dengan regulasi, gitu. Karena kalau satu orang yang mengurangi pembuangan sampah, ya sampah yang sudah ada tidak akan pernah hilang, gitu kan, tanpa dilakukan regulasi atau penanganan.
Nah, pertanyaannya sebenarnya kompleksitas ini apakah juga berhubungan dengan pengambilan kebijakan dalam tataran pemerintah gitu? Karena kan kita tidak mungkin menjaga tanah untuk tetap baik jika hanya kita sendiri yang menjaganya gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, terkait perbedaan pendapat antar dokter. Kalau di dunia fikih misalnya kan perbedaan pendapat antar mujtahid itu dapat bisa dikatakan ini ya lumrah dan memang begitu adanya. Nah, kalau dokter sendiri ketika terjadi perbedaan pendapat, sebenarnya apakah memang itu bisa diterima secara keilmuan atau tidak ya? Karena kan kalau dokter itu kan berhubungan dengan sesuatu yang menurut kita kan biasanya pasti ya, kok sesuatu yang pasti itu masih berbeda pendapat gitu. Apakah perbedaan pendapat dalam dunia kedokteran itu juga bisa dikatakan bisa diterima keduanya begitu ya? Itu mungkin Dok, terima kasih banyak. Ya, Masya Allah. Ya, Pak silakan. Fawaz, jadi yang ilmu kelautan benar sekali. Apalagi 2/3 dunia ini adalah air laut terutama. Bagaimanapun air laut adalah sumber mineral juga ya, termasuk tempat habitatnya ikan-ikan untuk kita konsumsi sebagai sumber protein gitu. Jadi memang benar regulasi dipegang oleh stakeholder pemerintah lah gitu ya. Nah, kita sebagai masyarakat bagaimana kalau kita ya minimal kalau saya lakukan hal yang terkecil, minimal lingkungan. Kalau bisa RT kita. Jadi potensikan umat. Kalau kita khawatir dengan limbah air laut yang bisa meracunin atau memapar tubuh kita atau keluarga kita, bagaimana kalau sumber ikannya kita lakukan ya tambak ikan dengan kita memberikan makanan organik ya. Ada azola untuk diberikan kepada ikan, ada juga ganggang, lumut gitu ya atau probiotik, menanam sayuran dengan pupuk organik gitu. Itu bisa dilakukan sendiri karena memang kita tidak bisa memohon-mohon pembuat regulator membuat kebijakan cepat gitu. Ya sudahlah kita lakukan yang terdekat saja, minimal jadi duta perbaikan di RT kita. Begitu kalau saran saya, selagi kita belum berada di pucuk pembuat regulasi memang agak sulit. Memang harus sekali. Contohnya ya bagaimana limbah-limbah ya dari izin AMDAL saja gitu, jangan sampai buangnya ke laut gitu ya. Jadi itu kan kita tidak bisa bermain di ranah itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kedokteran. Memang kedokteran itu adalah art, seni. Nah, kita belajar semua teori ilmu dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampai jenis tulang, segala macam fungsi-fungsi gitu. Nah, tergantung nanti ketika kita menegakkan, kita kan ibarat detektif. Seorang datang dengan keluhan perut membesar seorang wanita. Ini pasti sudah berpikirnya apakah ada tumor, apakah hamil gitu ya. Apakah memang kandung kemihnya nggak bisa buang air kecil, apakah mesin buang air besar yang nggak ada. Nah, kemudian kita yang dokter-dokter ini pasti akan punya asumsi-asumsi lah gitu ya. Jadi ada suatu praduga-praduga dulu. Lahirlah namanya diferensial diagnosis dan akhirnya kita sudah punya diagnostik tools-nya. Dari sekarang sudah canggih banget ya alatnya, ada fotoronsen, ada periksa laboratorium, sampai nanti mensequencing dari selnya sendiri gitu. Sebenarnya nggak ada lagi suatu perbedaan pendapat kalau sudah ditegakkan diagnosis. Cuman nanti kalau diagnosis itu insya Allah sudah runut, sudah harus tegak sama, tidak bisa berbeda. Atau kalau dia yakin dia buat DD, dia diferensial diagnosis. Nah, penanganannya ini yang bisa berbeda. Kalau saya misalnya menangani gangguan haid yang tidak datang 3 bulan. Opini saya karena aksis hormon bukan hanya dari rahim atau indung telur, dari otak, bagaimana otak ditenangkan. Jangan-jangan nih orang depresi, sedang cemas, sedang ansietas gitu ya. Nah, nanti saya ikutin dulu sebulan depan dengan memperbaiki pola hidupnya, program detoksifikasi dengan puasa. Ternyata siklus haidnya normal lagi. Tapi ada yang langsung memberikan terapi medisinal konvensional, hormon sintetik. Nah, ini beda di lapangan berbeda. Tapi apakah tadi memberikan hormon sintetik salah? Tidak juga gitu. Nah, jadi memang sulit gitu memang dokter-dokter ini karena memang kami keluar dari konvensional medicine sehingga dokter-dokter yang menterapi dengan naturopati, komplementer atau integratif itu adalah dokter-dokter yang barangkali mencoba untuk keluar dari jalur yang sudah pernah dia alami gitu. Jadi ya demikian yang bisa saya sharing tentang memang benar kalau penegakan diagnosis mungkin bisa sama, tapi penanganannya bisa berbeda. Baik dok, mohon izin mungkin satu pertanyaan lagi boleh dok ya? Ini dari saya Izet dari Bogor.
mohon izin bertanya, bagaimana kedokteran Islam modern memandang terapi akupuntur, Dok? Yang mana yang saya tahu dan saya alami, akupuntur akan menerapi saraf-saraf tertentu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dalam seperti mah, jantung, sampai kemudian sampai penyakit kemandulan. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Dok? Ya, baik. Jadi kita mengenal sekarang namanya, di Indonesia sudah ada Direktorat Tradisional Komplementer. Ada akupunktur, ada yoga, meditasi, ada biofeedback, ada bekam gitu ya, ada terapi suara gitu. Apapun namanya komplementer, silakan saja. Tapi pilihlah yang tidak menyalahi akidah. Akupunktur insya Allah tidak menyalahi akidah, kan tidak ada ritual-ritual tertentu yang harus kita ikuti ya. Karena apa? Akupunktur kan menyentuh suatu sentinel-sentinel syaraf ya, ada titik-titik tertentu yang sudah dipelajari tentunya dari traditional Chinese medicine si akarnya ini ya. Jadi tubuh itu sebenarnya sebelum yang di dalam itu berfungsi, kecuali ya organ yang otomatis ya volunteer kayak jantung dan paru-paru pasti berfungsi. Contoh hormon saja, hormon dan sistem imun. Seorang manusia itu tidak akan lepas namanya dengan sistem syaraf, karena dengan syaraflah menghantarkan pesan ya. Jadi otak itu adalah sistem saraf pusat. Jadi kalau misalnya saya menerima suatu sensasi pendengaran, saya disuruh jalan ke sana gitu, maka otak akan memerintahkan organ motorik kaki saya untuk melangkah gitu ya. Melalui apa otak nyampe ke kaki? Syaraf. Jadi sama ketika ditusuk titik akupuntur tertentu, ingin mengaktifkan apa? Pertama hormonal. Yang kedua, ada 3 organ yang berjalan beriringan. Pertama syaraf, kedua pembuluh darah, yang ketiga kelenjar getah bening. Secara otomatis pasti sesuatu yang ditusuk dibangun ini, ayo kamu aktif, di trigger gitu. Aktivasi sistem syarafnya, sistem kelenjar getah beningnya yang membawa sistem imun, dan sistem perdarahan, sirkulasi membawa oksigen dan nutrisi. Jadi yakin sesuatu, jangankan cuma akupunktur ya, refleksi saja. Saya yakin dipencet saja sesuatu titik-titik tertentu sentinel mengaktifkan 3 komponen tadi. Boleh saja. Jangankan itu, massage. Masa tahu ya pijat gitu. Itu termasuk komplementer alternatif. Apalagi terapi shower, mandi juga termasuk terapi. Jadi terapi apa lagi? Suara. Ada orang yang suaranya musik klasik. Kenapa nggak suara monotel Quran atau tilawah Quran? Nah, jadi apapun yang menginfluence tubuh dari luar, apakah permukaan kulit, panca indera ya, mata, telinga, lidah ya, makanan, hirupan, aromaterapi yang wangi-wangian yang disukai Rasulullah gitu. Itu adalah bagaimana mengenhance, bagaimana sistem tubuh kembali sesuai dengan koridor yang namanya keseimbangan. Jadi akupunktur adalah satu di antara ratusan stimulasi terapi komplementer yang bisa kita lakukan. Namun ingat, jangan ikut-ikutan terapi yang menggerus akidah kita. Demikian saran dari saya.